Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Bung Syahrir, waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Mari. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kalau kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu menganggap Indonesia buatan Jepang. Bukankah lebih baik kalau kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power? Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu datang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Mari berangkat. Mari. Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang mari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Begini, Bung. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah jagalah bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kita permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh.
Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera cepat memperebutkan kekuasaan, Bung. Kami di sini berdua siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Potong lenganku saat ini. Tak usah menunggu sekali. Sudahlah, tidak usah Anda bertengkar. Mari duduk. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan saja, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigakan sebagai berbelanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Kita bisa. Bung, mari secara cepat kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, kita harus melakukannya secepatnya. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Kita tidak baik semuanya bertengkar seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana telah kita lakukan, nampaknya Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka agar melaksanakan proklamasi. Menculiknya? Iya, benar. Keduanya kita akan membawa ke suatu tempat. Lalu kita akan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi akan kita bawa kemana mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu di mana kita akan menempatkannya berdua? Untuk kali ini mungkin kita akan bicarakan kepada saudara-saudara Subeno. Untuk kali ini. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya. Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat persembunyian untuk Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai remote jauh, Pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao King Song. Jadi, kapan kita akan menculik mereka? Secepatnya. Besok subuh, apa kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04.00. Bagaimana? Setuju. Saya setuju dengan pendapat Anda kalian semua. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Karno untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, Bung. Itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa menang. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda tetap harus ikut ke Rengas Dengklok. Itu demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Ayo ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian?
Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Mas? Mengapa di sini banyak orang? Guntur merasa sangat ketakutan mendengar kalian. Ini dek, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi untuk apa, Mas? Untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta jauh dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Kamu akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tapi kita akan berangkat sekarang. Baiklah, ayo. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa sebenarnya tujuan Anda membawaku kemari? Kami hanya ingin Anda segera memproklamasi kemerdekaan kita, Bung. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Sukarni, ada apa sebenarnya? Jadi begini, Bung. Kami di sini hanya ingin Anda berdua memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Dan kita akan lebih mudah dijajah oleh negara lain. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Barjo di luar, dia memaksa masuk. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Gimana? Bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI telah batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak, Anda tidak berhak untuk menjemput mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa tentara Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut ada benarnya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi sudah menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno atau Bung Hatta ke kanan? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir?
Saya rasa jangan terlalu banyak. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang akan menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, orang Islam sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana? Jumat lagi 17 Agustus. Saya rasa itu adalah waktu yang baik. Lalu, pukul berapa tepatnya dan kapan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Saya Baik. setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi, Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang dibalas saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sia-sia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari Jumat, tanggal 17 bulan Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah, saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Tiga, dua, satu, action. Bikana, bisakah aku bertemu dengan Soeharto? 1. 100 kalau nggak panas mah.
kayak gue ganteng banget ya. Ah, nggak deh. Udah apa kan? 1. Iya.